Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqahina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syariati sayyidina Muhammadin afdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian bersuci yang kedua adalah mandi. Itu menurut bahasa adalah mengalir. Jadi mengalir air atas sesuatu. Pengaran mandi itu kan dalam bahasa mengalirnya air atas sesuatu. Dan menurut syarak, jika mandi itu kan ada hukum dalam agama, dibahas kata-kata mandi itu adalah mengalirnya air atas seluruh badan dengan niat. Jadi walaupun banyu itu datang surangan mana, tapi kita berniat, kita memanfaatkan tadi. Misalkan air terjun itu kan turun, kalau kita tanah, kita hanya mengalir surangannya, tapi kita berniat. Hujan, ya kan? Nakwah kita berniat, maka niat kita itu nang berfungsi. Kalau udah niat itu kan bukan kita menumpahkannya kepada kita. Nah itu pemahamannya. Nah dia ada niat jadi mandi menurut syariat. Tidaklah wajib mandi itu segera sekalipun dia maksiat dengan sebabnya. Nah orang ini melakukan hal haram, dia keluar mandi, nah maka dia tidak segera mandi karena kewajiban sholat belum sampai misalkan. Karena kewajiban mandi itu kan munculnya itu ketika sudah sampai waktu sholat. Orang sebenarnya harus suci dari kedua hadas. Kemudian berbeda dengan najis yang dia berbuat maksiat dengan sebabnya, umumnya karena najis tapi maksiat sengaja awak itu dibaluri dengan najis, itu maksiat hukumnya. Kan? Sengaja membaluri awak dengan najis itu hukumnya maksiat, mengotori kan. Maka orang ini bahkan atau sudah muncul perintah wajib atasnya untuk mensucikan dirinya dari membasuh bagian badannya dari terkena najis tadi, atau numpahi ameh yang ada awak lain, itu hukumnya maksiat. Ada suatu kepentingan, ada suatu alasan. Pendapat yang masyhur pada perkataan ulama fikih adalah dhammah huruf ghainnya. Jadi kalau mandi itu kan guslun, itu sudah masyhur di kalangan para ulama fikih. Tetapi fathah itu lebih fasih. Nah, ada yang guslun itu lebih fasih. Fasih padahal kan guslun itu membasuh. Tapi kalau dalam pembahasan fikih itu guslun itu lebih fasih bacaannya itu kan. Artinya mandi. Tapi kita memakai mana guslun lah. Kita memakai guslun kan nama itu gusla, nama itu gusul wajibah. Kayak beda kan antara membasuh anggota wudhu lawan mandi. Kalau tidak mandi guslun, tidak masuk anggota guslun. Sedangkan dengan dhammahnya itu lafaz mustarak. Nah, bila guslun itu sebenarnya lafaz mustarak. Kata mustarak itu kan satu kata tapi artinya lebih dari satu. Bersamaan antara perbuatan dan air untuk mandi. Nah, jadi apakah maksudnya itu guslun untuk banyu pakai mandi kah atau gewiannya? Nah, kayak kalau wudu kan bila wudu itu gewiannya, bila waktu banyu dipakai wudu. Nah, kalau guslun ada guslun lah. Bila guslun itu duanya tak banyu dipakai mandi wajib kah atau mandi sunat kah banyu dipakai mandi nih. Lawan gewian mandinya itu guslun. Kemudian yang mewajibkannya, kenapa mengakibatkan orang harus mandi? Bila kali mandi berdosa dan mandinya harus mandi. Mandi itu saya ingat awak basah dengan air. Apa? Ada 4. 1, keluar air maninya pada permulaan. Keluar airnya pada permulaan. Ini bahasanya dengan keluar air maninya. Karena air mani orang lain. Air mani seorang pada permulaan. Artinya permulaan keluar. Ini ada yang antara tertahan lah. Kita lihat.
awalan. Nah, jikalau misalkan orang itu keluar mani, hanya mani itu buatnya biasa pulang. Apakah hawa buat biasa pulang? Ada dalam anunya nih, kemaluannya kan. Buat keluar pulang biasa. Jadi pokoknya dibuat tuh di anunya lah, di kabetnya gitu lah. Bunyinya mani wajib kan. Nah, itu mani wajib dibuka, anunya kabetnya nih, buka nang apa nih pengabetnya atau di apa di parbennya ya kan. Jadi buka parben lagi pulang kan. Tanya kan awal gimana? Sudah keluar tuh atau gimana sokan? Kan anu kemaluan kita ini kan membuang aja, nah kalau menginom loh, mau bisa nginom, jangan paham. Gua kawisi, gua nginom baju nang di takungan atau kabetang nanti di sungai minum bisa loh kan kemaluan lakian itu membuang bisa kan, bisa menginomnya. Jadi rupanya imbah keluar tuh sayangnya ini ya buat bisa pulang tahu putih kan, sana dibuat tuh beli pulang anunya kawadahnya nih, beli loh imbah keluar kan mandi wajib anu dibuatnya bunyi mandi wajib. Nah, pokoknya waktu mandi wajib ada kata keluar belum itu tuh mandi wajib pilih biasa pula. Nah mandi wajib udah kayaknya ada wajib lagi karena keluar nih bukan keluar dari dalam, bukan dari dasarnya kan, tapi lantaran dasar dititip ke situ kan, titipnya akalan manusia nih malah lain pada orang loh. Sana boleh dibuat tuh bilangnya ke wadahnya nih ke dalam sekali kan keluar pulangnya lilih pulang biasa. Nah maka nang keluaran kedua itu kada wajib. Nah kisah ada kan orang ulama fikih menyerang ulama tasawuf, ulama fikih menyerang wali Allah Taala, menyerang wali Allah Taala. Apakah kisahnya suatu hal masalah ujar wali Allah Taala, ikam suah kada mandi wajib. Bapak ikam menyerang aku nih, udah aku ini, ikam masuk ke masjid bisa, kan ikam suah mandi wajib. Kada mandi wajib ikam bawa sembahyang subuh. Hanya dia mungkin kejadiannya lah. Nah, jadi kan orang wali ini kasyaf. Nah, ikam tahu aja aku kada mandi wajib. Ingat ikam subuh lah. Nah, subuh ikam sama tahu mandi wajib, dedes mandi wajib. Lalu ikam mandi wajib tuh ada kami. Ikam ada kami waktu mandi wajib tuh. Karena ikam dedes, ikam mandi wajib lalu ikam ke masjid. Nah, bayang gitu. Ini tontong gitu. Ikam bulik pulang ke rumah atau ikam kawisi. Kami biasa ikam ingat lah. Nah, ikam waktu kami itu menyumanimu kalau biasa. Sisanya nih, pokoknya sisanya ada lah masih. Nah, sisanya itu kan masih ada kan lalu keluar. Mungkin di mana kan bagian kemaluan. Walaupun kan itu kan belum keluar lagi, belum keluar. Masih tak tinggal di bulunya kan. Ikam kan kalau biasa. Nah, ikam terhitung junub masih. Jika ikam junub, astagfirullah jauh fikih ini. Dapatnya sekalinya. Oh, nah, melawan orang wali kan. Orang kasyaf. Tawan orang kan kartu seorang. Apa ada kan nah seorang yang wajib pilih. Nah, ulangan ya. Nah, misalnya tuh. Artinya apa? Bila kita hendak mandi wajib, kami lo kalau ada sisa-sisa menyemani gimana mana ngarannya? Bentar deh, itu lor. Nah, masih menyemani kan di pistol nih. Ini keluar deh waktu di kami akan tuh sisanya tuh faedahnya kan faedah fikihnya. Nah, jadi rupanya kayak itu gitu kan. Kenapa kami pulang waktu kami gitu? Atau itu misalnya tidak gitu. Artinya kan biar kamu tuh diwajibkan, lalu kan penutupnya kami bersuhri. Nah, waktu kami itu kalau mandi itu. Sedangkan kamu hampir mandi wajib dah itu kan hanya dah. Nah, lalu ingat ke iya betul kayak itu. Seorang sini mengalami kan. Ya kan orang wali tahu keadaan seorang pada mengalami, seorang ada sadar bahwa seorang kalau mandi biasa pulang waktu kami itu. Nah, mungkin kan sisanya tadi keluar biasa itu kan karena belum talah keluarnya kan. Nah, ketikanya keluar tuh pas tetap baik kan awal tuh. Yang dianggap pada awal kan sudah keluar pada muntungnya deh buat ke dalam pulang kan ya keluar pada muntungnya deh. Nah pulang kan itu dulu lu pada sana dituntang pulang makan di kabet pulang supaya nang bulik ini tahu deh gitu kan kita buang-buang nih gitu dibulikakan itu maksudnya. Kemudian, nah menyemani tadi apa ciri-cirinya? Mani itu dapat dikenali dengan salah satu ciri khasnya yang 3. Pokoknya sebutingnya nah karena mani adalah ada mesti harus kan 3-nya ada. Sebutingnya apa?
Jadi antara keluar mani itu mutlak kalau mani itu wajib mandi walaupun tidak ada dukhul. Karena kan dukhul itu mutlak wajib mandi walaupun tidak ada kalau mani. Jadi kalau bahasa mantiknya umumun wa khususun wajhi. Jadi masing-masing punya kekhususan dan punya keumuman. Bila keluar mani wajib mandi. Dukhul ada kan? Kalau mani wajib mandi. Karena pulang bilainya dukhul pulang wajib mandi. Kalau mani gak ada kan? Tetap mandi. Ada dua macam ini berbeda kan? Tidak bisa saling mencakup. Antara dukhul lawan kalau mani. Kemudian apa di ciri-cirinya? Yang tiga, satu yaitu rasa lezat, rasa nyaman. Ini suhalah mah rasanya di badan dia lah, belikan di badan lah. Maka diberikan dengan lagi kisahkan lah, belikan di badan. Jadi ingatnya masing-masing kan. Yaitu rasa lezat bersama keluarnya. Memancar itu artinya meluncat kan? Ada teman-teman menumpatnya. Kayak bakamih itu kan bajunya cair lalu biasa saja tah. Kayak berderas saja. Nah, ini kan meluncatnya, menimbak. Atau ada bau adunan ketika basah dan ada bau putih telur ketika kering. Nah, ada tak. Jadi aku aja dapat basah sawarku nih. Yompang ayo nak jadi bau ini kenapa? Ya berarti kan mengguring. Nah, aja aku mimpi asal ada apa-apa, mimpi itu aja. Merasa apa-apa aja, cium udah bau aja. Apalagi, nah biar kering, bau kayak apa? Bau talo kan, putihin talo nih, nah. Kita kan, rasa nyaman keluarnya memancar nih. Atau waktu guring ada merasa aja asal meluncat nih, nah ya tahu. Dicium ada bau. Ada apa rasa nyaman tapi meluncat ya. Nah, waktu guring ke asaan, ingatan nih, nah itu kan. Baru bila ada salah satu dari tiga ini terjadi diingatakan ada maka diputuskan itu air mani. Nah ternyata lalu jika tidak ditemukan semua ciri-ciri khas itu, tidak ditemukan semua ciri-ciri khas ini, maka tidak wajib mandi. Nah kalau memang ada wajib mandi. Mungkin karena banyu apa? Banyu madi atau banyu wadi. Itu kan bisa terjadi. Kalau banyu madi itu aja bisa lantaran ada syahwat yang kata batik kuat benar, maka terbawa lah dengan terefek daripada nang syahwat tadi. Pertimbangan kadang-kadang tiga macam. Banyunya tuh ada sama tiga yang ini. Sadar aja keluarnya. Mungkin kayak bakal bisa keluar kan. Cuma lain banyu ini. Atau banyu wadi itu bisa lantaran udah kelapahan bangkot. Ya kenapa bersih kan? Kenapa kan berbagai-bagai ini kelapahan. Nah bisa keluar. Itu banyunya keruh. Nah ada juga nanti macam banyu wadi najis kayak kambingnya juga kan hukumnya. Lalu jikalau dia ragu-ragu pada sesuatu apakah ini mani atau madhi, kedua ini kan mungkin ada kemiripan lah. Bedanya kan antara tiga macam ciri ini kan ada ragu-ragu apakah ini banyu mani atau ini banyu madhi. Bila banyu madhi najis ada wajib mandi, bila banyu madhi suci tapi wajib mandi. Maitihi, maka dia bisa memilih walaupun semaunya. Aku anggap banyu mandi ini aja, wajib. Aku anggap banyu mandi aja, basuh kan enggak, no kan. Karena tadi kan najis, tapas, gitu silih. Lalu jika dia mau dia anggap itu mani dan dia mandi, selesai. Atau mandi dan dia membasuhnya dan berwudu jika akan sholat, saya masalah. Jikalau dia melihat mani yang kering pada seumpama pakaiannya, tapi seorang nih dia basar melihatnya, ada dia beripak nih, kering sudah. Maka seorang makai belum tadi tapi ini, jadi kawan kan menitip nih, kawan menitip nih. Nah, seorang juga makainya, nyata seorang kebutuhan lain dia kakak tapi pun yang tadi terlihat tapi kawan tadi aja, biasa yang berenakan di sini aja, kawan minjam mana. Ya pun kawan nanti kan ada kemungkinan qarinah. Ternyata seorang saya makai rum tadi. Nah, wajiblah dia mandi serta mengulang setiap salat yang dia yakini setelahnya. Berarti mulai subuh itu dia ulangnya. Ada qarinah, ada kemungkinan ini penurang mana. Karena
karena seorang memakainya mungkin tapi ini kan seseorang yang memakai mungkin kawan memakainya bisa anggapkan lain pun seorang. Selama tidak memungkinkan secara adat adanya mani itu dari orang lain, ada kemungkinan kan secara adat itu artinya kan secara akal manusia nih mungkin saja orang lain tanah kasih tetah balik kasih tanah bisa. Kemudian yang kedua masuknya hasypah atau seukurannya dari yang tiadanya. Nah orang kada berhasypah itu tahu lo hasypah tah tahu lihat hasypah lah. Nah satu sampai hasypah di apa salam tu nang sapinah hasypah tahu lo ada tu di hasypah kah. Nah berarti malimnya kada jelas lah. Hasypah tahu lah. Nah hasypah tahu lo topi wajah itu wajah di situ. Nah, itu hikmahnya ada topi wajah dong. Kau mau ukur nih. Ada 3 lem topi wajah itu wajib mandi. Ya alang-alang masuk topi wajah kan ambihan. Apa kalau kalah? Nah, pemadam kan lalu dia apinya aja kan kalau gaku aja. Ampih langsung lo nih. Cepat dia kalau baju lo nih. Hanya utang bini tapi saya baju kaos lo nih. Ancap sampai kamu pemadam mau baju asal baju kaos deh utang bini gua bisa tawakan orang abutannya mampu api itu lah. Nah lalu apa tadi kisahnya apa kisahnya tadi. Nah lang-lang tuh kan sudah masuk dari topi wajah lalu ampihan. Nah di junub berdua kita walaupun kada keluar mandi tadi kan masing-masing keluar mandi wajib mandi walaupun kada ada dukhul wajib mandi walaupun kada keluar mandi itu dukhul namanya adalah dukhul namanya tinggal kepala di wajah tak. Nah ada orang kada bertupi wajah mulai desainnya dah kada kepala loh nih. Nah nanti juga mulai awal kada kepala sudah. Jadi kayak pak ukuran siapa kepala bersinti nangan kepala tapi wajah tuh bersinti kan kebiasaannya ukuran saya itu biasa itu tinggal dalamnya mandi. Nah, sajalah paham je tak? Walaupun dari zakar yang terpotong atau ada burung terpotong atau dari binatang atau seukurannya dari yang tiadanya. Walaupun dari zakar yang terpotong atau dari binatang atau mayit. Nah, pak binatang. Nah, bini berzina lah binatang. Apa binatang itu kan? Misalkan kambing ya kan atau apa lah bintang lah lalu masuk sudah anunya nasa kadar di wajah itu masuk maka wajib mandi bini itu ada bintangnya itu bisa ini bintang ada bakal. Nah kemudian apa lagi atau mayit. Nah ya pak mayit kisah Jepang lah kisah nah kami kisah mayit tuh. Nah, walaupun kan dari mayat dari binatang atau mayat maka berarti kan si bibininya namanya ya dalam faraj. Nah faraj ini dua macam ubur atau dubur. Nah jadi kan bila laki lah bini kan binian bini seorang halal punya kada bini seorang kan tidak atau bini seorang tapi di belakang di dubur mau dicok nah haram punya tapi bini seorang jadi kalau dubur itu mutlak haram siapa kan. Nah, tetap hukumnya junub berdua. Nang si ampun kumpul tu junub, ampun nang dubur tu junub. Lah, ampun nang hasypah tu junub. Lah. Nah, jadi kan maksiat tu zina hukumnya. Jadi orang nama homoseksual tu kan wajib mandi berdua. Kalau dosa kan dosa zina tambah sama-sama wajib mandi. Nah, kubur atau dubur. Walaupun milik binatang. Nah, rupanya orang ini supan oleh manusia binatang diperkosanya. Nah, dia tinggalnya hasypah wajib mandi. Seperti ikan, iwak menggunakan oleh dewa nang kira ada pastor manusia ini kan apakah? Nah, lalu dilakukannya. Nah, hukumnya haram lah. Hukumnya haram tuh bisa zina juga dan wajib mandi bila hasypah di dalam. Atau mayit. Nah, tahu kisahnya kan kisah nang di Madinah loh nih ini bujang mati ada lagi yang menghendaki loh kan atau kisahnya itu
lalakian ini bisa gewian sudah kan, gewian menabuk kuburan. Jadi karena kainnya itu diambilnya jualnya ke pasar. Nah, nabash namanya kan. Menabuk kuburan ambil kain kafannya macam dijual ke pasar. Tapasnya kan dijual ke pasar. Jadi berharga benar kain. Pas tabuk kubur nabi dan bungas namanya. Nah, lalu berhasrat. Kira-kira lampu kalau menabuk kiranya lah. Nah, melihat kan ya. Nah, soalnya di dunia orang mati mayat perempuan di dunia. Nah, maka hukumnya kan dia tuh berzina, wajib mandi. Nah, lalu jadi saya bini itu bersuara lah, bangun dia bersuara, kurunnya ikam, aku ikam pak, aku sudah mati kan, jadi kubur ini nah ikam junubi pula aku nih, apa deh, lalu kan trauma loh nih, buka langsung kan, trauma langsung lagi-lagi, ditanya tuh kan, kalau minta apa datang ke Nabi kan, adakah taubatnya? Nah, hadis Nabi wallahualam tuh hadisnya tuh apakah hadisnya sahih dari itu apa kan ada tuh pernah kita kisah-kisahnya lalu diterima taubatnya, tetapi tidaklah diulang pemandiannya orang mati tadi karena sudah terputus taklifnya beban syariat. Jadi kan ada paling itu sebagai teguran saja kan, artinya ada wajib mandi mayat itu ketika disinahi atau dijima oleh orang hidup. Yang ketiga adalah haid. Giliran haid itu wajib mandi, maksudnya selesainya penyebatan haid mandi wajib, hukumnya haram. Itu ngarannya mempermainkan ibadah. Mandi wajib itu kan ibadah, amun di memainkan ya tahu pada kada sah ya mandi wajib dengan apa, dengan alasan apa nih, karena haid nih, ada masih yakin masih ada lagi haidnya, nah, hukumnya haram mempermainkan ibadah. Yaitu darah yang keluar dari paling ujung rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, nanti sini kan Fathul Mu'in ini kada panjang membicarakan masalah haid. Jadi kan seolah-olah kan din belajar di lain gitu kan itu. Jadi Fathul Mu'in ini ringkas kan, ada bicarakan masalah bab haid panjang lebar itu. Kemudian yaitu darah yang keluar dari paling ujung rahim ini. Minimal tahunnya adalah 9 tahun qamariyah. Itu sempurnanya. Jadi sudah sempurna 9 tahun menurut tahun Hijriyah, maka berpotensi sudah perempuan itu datang haid. Ya, jika dia melihatnya sebelum sempurnanya dengan kurang 16 hari, berarti itu haid. 16 hari lagi ulang tahun ke-9 binan itu kalau melihat darah keluar, maka diponis itu haid. Dan paling sebenarnya adalah sehari semalam. Jadi 24 jam lah, 24 jam deh nyata haidnya. Ada yang putusan, bis, itu aja haidnya. Dan paling lamanya 12 hari itu. Walaupun kan terkadang 12 hari itu, kan malam keluar, siang parai, ya pagi, besok malam pulang keluar. Kalau 12 hari itu ujung-ujung kayak itu, maka dipunis 12 hari itu haid. Nah, itu ada siangnya keluar, di malam parai, siang berdiri 12 hari keluar terus. Maka 12 hari itu haid tuh. Bantu kita Syafi'i, itu namanya kaul sahbi artinya pukul rata in sahabat artinya pukul rata itu kemudian pernah tahu kisahnya detailnya itulah, bahkan ini bisa loncat itu kan, atau misalkan dah dari 15 hari itu pertama, kedua, ketiga keluar 4, 5, 6 parai 7, 8, 9 keluar pulang. Nah itu jadi 3 hari parahnya udah bersih dan orang. Maka setelah hari ke 1, 2, 3 kan keluar 4, 5, 6 ada keluar 7 keluar pulang, maka 4, 5, 6 ini hukumnya haid atau sahbi sampai dalam batas 15 hari. Selebihnya ada. Jadi hitung itu Pak, hitung masa 15 hari. Bila kunjuk-kunjuk itu haid. Isialah hari pertama keluar 12 jam. Hari ke-15 kalau pulang 12 jam. Jadi 2 sampai 14 ada keluar haid semuanya. Itu kalau sahbi. Tapi asa aneh Pak itulah. Asa aneh Pak cari dunia anak itu. Maka itu Pak jadi kan bujur beitih Pak enggak.
kamana ka kalender. Bisa namui pang ka itulah bisa ka itu kan yang betakon nih. Bisa ka itu lawasnya hilangnya leh. Udah keluar sehari kan 12 jam keluar kalau kau lebih lah. Hanya hari kedua ada keluar lagi apa hari ke 15. Ini 12 sampai 14 kan udah keluar. Asal di depan namui gitu. Masa andainya kayak itu terjadi kan bisa terjadi itu ya tadi nang ya kasih yang tunggal orang apa kan atau malam juga kalau siang apa padahal malam juga keluar kau puasa nih itu kan bila malam keluar punya keluarnya sampai karena subuh sampai seharian nggak ada keluar lagi padahal kau puasa kau sahabi mah kau sehari dipunis haid nah ada karena kau lakit itu kan beda belajar kok bisa lah pada orang ahlinya tuh atau kitab jujur dilihat nah, kau lakit pulang kalau lakit itu kan berpilih pulang pilih juri ada sebisanya. Nah dan paling lamanya 12 hari deh. Sama seperti paling sedikit masa suci di antara dua haid. Nah, itu tak. Jadi bila inya paling lawas haid 12 hari berarti paling sedikit masa suci 12 hari juga. Jadi sabunan itu kan 12 hari 12 suci. Nah, itu kan deh. Dihitung 30 per bulan tak. Ini karena bulan menurut hitungan kan. Hitungan bukan menurut melihat melihat 6 bulan melihat hilal. Jadi 30 tahun hitungannya. Jadi 30 itu bagi dua kan 15 haid 15 suci. Orang nangka itu kan. Tapi bisa Jepang cuma masa suci itu lawas kan. Bicara tahan 2 bulan ya keluar bisa juga itu kan. Macam-macam kan masa suci perempuan macam. Ini atau jaraknya. Paling satu mat 15 hari. Jadi ada sehari aja kan haid. Sehari semalaman haid, yang satu haid. Jadi 15 hari. Kemudian kan suci tak. Jadi ada 16 haid pulang. 16 haid pulang tuh. Anak 17 dong. 15 hari ke depan suci pulang, sehari pulang. Jadi per 15 hari sucinya sehari haid. Udah kayak itu kan. Hari haid, 15 hari suci haid pulang, suci pulang 15 hari. Awal tadi haidnya 15 hari, tapi kan masih sucinya terpanjang. 20 harian lebih atau berapa kalah. Itu kegiringan ya kan pajuran untuk kebiasaan perempuan itu. Cuma kan ukuran Syafi'i ini gitu kan dah. Pokoknya paling sedikit haid sehari semalaman, paling banyak haid 15 hari. Gimana? Itu pandangnya faktornya. Kemudian paling sedikit masa suci 15 hari juga. Nah, paling banyak apa masa suci? Gak ada hitungan. Atau ada hitungannya. Jadi kan bisa mencari itu. Nah dicari itu paling sedikit haid berapa sehari itu dipegang kaidah itu kan. Bila kamu megang udah dipegang 3 ini insya Allah paham aja. Paling sedikit masa haid berapa sehari semalaman atau 24 jam. Jadi kalau saya akan nikah pas kan standby selalu terkotori pas tadi kemaruannya tadi. Kemudian kalau masa haid paling lawas 11 hari. Kemudian masa suci paling sebentar masa suci adalah 15 hari. Nah, bilanya paling lawas pang ada batasnya. Nah itu mana? Itu kaidah nanti 3 macam itu dihafal aja. Insya Allah paham juga haidnya. Pokoknya kada boleh itu dikalahkan dengan lain. Dikalahkan. Jadi bila lebih ber hari keluar haidnya ini masa nama orang hari kan selesai haidnya 16 hari biasanya kan 16 hari ke 16 hari nanti awal kan anggap ada penyakit atau pulang karena hanya 13 hari ya cuci kalau orang darah nah ini darah apa ini ada penyakit nih apakah ini kan penyakit yang sebelumnya bukan penyakit itu nah kan tadi dicatat bujur kan punya masalah artinya terus ya berdarah itu kan ada yang habang benar habang kehitam-hitaman ada habang tua ada habang muda ada kuning nah darah haid toh yang warnanya kurang jadi harus dicatat bila orang bermasalah ini catatnya jadi kan punya kadang itu kalau bikin bingung baik panjang kan punya seorang jangan dicatat ada kami katakan ya mutahayyirah mutahayyirah ulama kebingungan menjawabnya seorang bingung ulama bingung ada karena pulang solusinya mutahayyirah itu babnya adalah di kitab pengenal sama seperti paling sedikit masa suci di antara dua haid itu 15 hari juga haram dengan sebabnya haid apa yang diharamkan dengan sebab junub ditambah
bersenang-senang dengan anggota antara pusar dan lututnya. Diboleh jepai tak atau tersentuh diboleh. Nang kada belepik. Nah, itu. Jadi binen atau laki meningau. Ini juga. Jadi binen datang bulan kan jangan yang salah handap nih. Higi laki kan. Walaupun laki seorang. Tapi bila laki maitihi. Kalau ada nafsu kan, ada syahwat bisa. Bila binen perhatan haid itu atau nipas tadi. Lagi menjepai kan atau tersentuh bagian hitam. Kata orang dah kau nyedaib lah. Ini kan ini kada kau dibawa ke orang lain. Nah, bagi orang yang belajar kan punya kau menguasai mental kan. Ini kada salahnya tempat ngene. Tapi kan hati-hati. Kenapa jadi diharamkan? Karena bisa kan gara-gara kamu mulai lalu melalar. Akhirnya pas tegawina haram kan. Dihukumi haram. Jadi kan bila orang tuh langgar kan mawatak waktu haid nih mawatak awal kalau darah mawatak lam ini maka disuruh bersedekah sebagai kafaratnya. Bersedekah siapa? Sadinar tuh 4 gram emas 4 juta loh nih. Kalau 4 juta kan. Nah, bersedekah sebagai kafaratnya bila akhir sudah lemah darahnya dah. Belum tuntongi, belum mandi wajib lagi atau belum habis lagi kan. Nah, maka separuh dinar 2 jutaan tadi. Dan jangan kafaratnya dengan sedekah. Atau termasuk juga kan sudah suci tapi belum mandi. Nah, boleh juga diwatak dijima haram juga. Jadi karena mengkhawatirkan itu lalu diharamkan jadi bersenang-senang dengan antara pusar lawan intohot tadi kan. Walaupun dengan semata-mata meningau aja atau kacar itu haram. Jadi harus hati-hati perempuan perhatian tentang bulan itu. Nah ini kata orang niat yang kalau daif lah tidak haram selain jima. Ini pendapatnya dhaif. Lalu memilih pendapat itu, tidak haram selain jima. Imam Nawawi memilihnya pendapat ini pada kitab Al-Majmu'. Kan orang alim orang alim kan kitab At-Tahqiq pada kitab At-Tahqiqnya orang alim kan orang berdasarkan ilmu bukan berdasarkan nafsu lah. Jadi kan apa nang nyata bagi orang kebenaran ya ikuti orang. Imam Nawawi itu. Tapi kan nama ditampilkan misalnya itu berarti apik itu dah. Jadi gitu. Jadi pada angka orang bertakon kan aja bini pada 6 bulan nih dia menjapai aja di mana di bawah pusat apa ini itu haram. Kitabnya haram. Bila orang bertakon jangan beli pian jangan itu ungkai. Kalau kok orang ada tahan lagi masa orang asalnya mau membeliakan pas malah larang ke situ orang kan orang biar salahnya. Nah itu. Jadi kita tuh ketika menjawab pertanyaan hati-hati kita kan sampai jawaban kita tuh memancing orang menjadi terbawa kepada dosa. Imam Nawawi karena hadis riwayat Muslim isna'u kullu syai'in illa nikaha. Tahu kan apa saja kecuali jima. Nah, itu kisahnya Nabi itu kan hendak bersenang-senang Nabi itu bukan bernafsu. Bukan kenafsuan pang lah. Gimana membelajari memberikan contoh lalu umat bini sidin dijadikan anunya sebagai tempat praktiknya kan. Nah, bini perhatian tentang bulan. Lalu apa disuruh banu telepik. Nabi itu mencumbu lah juga lah. Nah, jadi bini Nabi kisahkan bini Nabi. Aku sini waktu datang bulan Nabi hendak kan ingin suatu nih. Artinya kan kayak orang bersenang-senangan lah. Lalu disuruh ke itu. Nah, bukannya Nabi itu kan kenafsuan sidin. Padahal kan jangan boleh bini nang sabelah. Tak pagisnya lah. Wajah tuh bini banyak kan bini sidin. Ada kali itu atau bukan karena Nabi itu kenafsuan. Tapi memberikan contoh kan memberikan pelajaran. Nah kayak ini pang anunya. Nah lalu bini Nabi kisah lawan nang murid sidin kan. Murid bini Nabi ini kan banyak visi kemanakan. Lalu kisah nang kemanakan. Jadi kan Pak bisa nak itu kan. Selain itu hukum agama kan. Dia pulang kemanakan juga. Jadi kan tak jauh lah dari hal-hal yang kurang baik. Pantas. Tapi kan kalau masalah agama itu kan tidak boleh pang. Alasan malu loh tapi kan kondisinya apa saja toh ya ini Nabi itu mengisahkan lawan kalau gitu sehingga kan itu hanya tersebar kan di antara umat nih
Kalau kayak itu hukumnya. Apabila berhenti keluar darahnya, maka halal baginya sebelum mandi berpuasa. Bukan jima. Ini berpuasa nih kan. Nah, puasa nih bilin haid. Pas jakainya haidnya misalkan seminggu misalkan. Nah ini hari ini habis haid lah. Besok nih kau puasa. Nah soalnya biar pukul 4 subuh ampehnya no. Aring sudah kan. Nah suci dianggap terhenti sudah. Nah ini belum mandi kan. Kan dulu. Karena imbah aja subuh aja mandi. Oke. Jadi puasa itu start dalam keadaan belum mandi. Belum mandi wajib. Startnya puasa, Pak. Misalnya haidnya sudah habis, mandinya belum. Baca mandi kan bisa disebut makan sahur, pulang sahur no kan. Atau orang belum puasaan ya, belum puasaan. Nah, dulu bini lah mana. Nah, belum mandi wajib lagi. Baru aja mandi wajib, bilang. Oh, anak mandi wajib di Betang. Orang cara mah oleh subuh di berang lah, mandi wajib di Betang mana. Borong nang cara mah kasap lah mana. Ayo mendiam dia. Tuh jadi di Betang nih ya mandi wajib aja. Nggak tahu aja nih kalau nih. Nah, bolehlah, ya itu wajib hukumnya sah aja tah. Cuma hukumnya apa? Malah betakan banyak haram. Nah, mandi dalam betakan, betakan banyak haram jadinya. Nah itu dari pulang, sah aja puasanya. Pernah kan orang kan gini nak kasih kan, konfirmasi kan, wujud aja guru itu aja. Artinya kan bolehnya mandi nih. Nah, ini ibadah kan, subuh lawas nih subuh, mandi wajib kan. Makanya puasaan di sini, mandi gini datang ke rumah betakon. Konfirmasi nih. Nah, karena pada itu hukumnya artinya kan puasanya sah, tapi kan malah batakan mandi itu pada batakan sembahyang. Nah, maka disitu karena hukumnya pula. Nah, misalkan haram atau apa kan. Berbeda bagi pembahasan Al-Allamah Al-Jalal As-Suyuti rahimahullah taala ini condong kepada Imam Abu Hanifah. Ada kawajudi ungkai orang banyak lah. Jadi itu untungnya orang alim loh. Wah, haram ya nabi. Udah ya lagi kan. Ada kitabnya aja. Ya, tapi bahaya bang lah. Nah, ada ancaman-ancamannya bang lah. Bila anak ini kan, anaknya tuh bisa jadi anak kayak pak. Nah, paratan haid kan belum mandi lagi kan. Hubungan atau jadi anak kayak anaknya jatuh ada kan kita pelajut. Ada suatu ancaman. Wah di situ mungkin kada sahih tapi kan hadis itu walaupun kada sahih lah dhaif kan bisa bahaya kan bisa dilanggar tah. Ada ancaman-ancaman itu. Nah, jadi Imam Suyuti ini sini membahas ini kan karena ada dalil juga sedikit kan atau condong ke situ. Tapi apa yang ditampilkan misalnya itulah yang dipegang kan atau itu nanti itu nang apa nang dijadikan pendapat nang standar kan. Jadi hal-hal nabi aneh-aneh itu ada sembarangan diungkai ke orang banyak. Jadi orang alim itu kan tahu ada solusi. Nah, orang alim itu kan tahu berdebat antik ada solusi ininya kan. Orang awam tahu pak. Karena orang awam ini bila tahu kawan nyaman nih, lalu sembarangan. Dia kada mengerti juga kan. Orang alim tahu seluk buluknya kenapa jadi kayak ini pendapatnya. Jadi gini, tahu seluk buluknya. Ya orang kada sampai rusak jadinya kan sampai membuat kepada hal membahayakan. Karena orang itu kaldib, Faizidin kan bisa. Orang alim itu kaldib ini Faizidin itu pribadi. Orang lain nambah orang. Itu pentingnya kita tuh belajar, kita pikir ini kan kita ingin sini aja belajar. Banyak lagi kita tahu. Punya kita dalam ini benar aneh. Oh pikir. Sampai akhirnya kan pikir itu luas. Jadi kita napa aja masalah kan kada heran, kada juga kada jadi pikiran ya. Kayak ini masalahnya ini kayak ada sah kayak ini. Ternyata ada masalah sah. Ketika kita pakai itu untuk pribadi kita jangan lebih kurang. Kita menjadi pikiran kita aja kada gitu. Nah, kalau kita luaskan ilmu tuh. Jadi ya Gus Dur kan orang yang orang yang toleransi adalah orang yang banyak punya ilmu. Orang yang toleransi adalah orang banyak berilmu. Artinya bila orang itu luas ilmunya, ia mudah toleransi. Orang nak ada khawatir toleransi itu karena kekurangan ilmu, wawasan kurang. Lalu seolah-olah musawanya bujur, salah. Bila orang banyak wawasan, luas wawasannya, dia mudah untuk bertoleransi. Nah, ini kayak bagus dulu kan, sampai orang non muslim tuh kawas ini, maimbangi ini kan, maimbangi kawas ini. Nah karena sih kaluasan ilmu sidin tuh, tahu sidin di mana nih selok beloknya. Jadi ini jadi boleh kayak pak. Nah,
Tapi Gus Dur tuh kan usul fikih ahli benar sih tuh menurut cerita kan usul fikih udah hebatnya Gus Dur. Jadi bisa sedih mengambil sikap tuh lah kayak ini berhadapan dengan ini kan. Itu ada kata-kata sih kalau demikian lah. Artinya orang yang banyak wawasan adalah orang yang toleransi adalah orang yang banyak punya wawasan. Bila orang pangarasan, kan gini pan bujur nah dari ini salah, itu semua wawasannya kurang. Lalu kan mengancang seorang yang bujur, nah salah, itu tuh dia bisa kayak itu. Tapi kan juga kita lah lunggar-lunggarnya lah. Kita kadang-kadang ngerti juga kan kisahnya kan orang alim tindak anduk Gus Dur tuh nah. Sebagai orang alim jadi tahu kan sudah dulu. Kita ada gara-gara menangani lah kita beralasan kan penting ada juga. Kemudian bagian B berkenaan dengan ayat-ayat lainnya. Di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan juga tentang bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di atas kubur itu. Selain daripada surat Yasin tersebut yaitu Anil Ala ibn Lajlaj. Qala abi idza mitu fadha'ni fil lahdi faqul bismillah wa ala sunnati Rasulillah wa sunna alayyat turabi. Wa sunna alaihi turaba sannan wa qara inda rasi bi fatihatil baqarah wa khatimatiha. Fa ini sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu dzalik. Artinya dari Allah bin Ladlaj, ayahku berkata, apabila aku telah meninggal dunia, maka letakkanlah diriku di dalam lubang kubur dan ucapkanlah dengan nama Allah SWT dan atas sunnat Rasulnya. Lalu ratakanlah tanah di atasku dan bacakanlah di sisi kepalaku awal surat Baqarah. Nah, dikamim lah. Saya mau pelihon kayak kira tak ayat. Oh dan akhirnya di amanah Rasul lah. Jadi awal Baqarah dikamim mungkin sampai 5 ayat lah mau pelihon. Baik anda amanah Rasul. Jadi awal akhir. Sebab sungguhnya aku telah mendengar bahwa Abdullah bin Umar lalu berkata yang mungkin itu. Nah nih waktu orang penguburan tah dari penguburan mengisahkan lah ini dari gua bengil kan waktu penguburan tuh bacakan alif lam mim dari kitab itu kan dari kitab Bukhari itu kan sampai 5 ayat ya amanah Rasul waktu penguburan itu ada juga nang meniup kemana tanah apa nih yang anzalna maka 7 kali kan tanah makan pada tidak di pondok beramal kan kayak mati itu ya sisa kubur. Hadis ini menunjukkan bahwa bacaan ayat Al-Quran itu bermanfaat bagi mayatnya, kan? Jadi kalau bersih yasin lah, artinya kan Quran sebagian itu bermanfaat. Jadi kalau sebagian yang manfaat, jadi sebagian seluruhnya itu juga. Nah, itu kan pemahamannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabir wa qara Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alakum takatsur wa qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamik ahli maqabir min al-mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah taala akhrajahu Az-Zanjani fi ghairihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah SAW barang siapa masuk halaman kuburan dan membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Al-Hakumut Takatsur kemudian dia berkata sungguhnya aku jadikan pahala yang kubaca dari kalam engkau ya Allah bagi ahli kubur dari kaum mukminin dan mukminat maka niscaya mereka itu mintakan syafaat kepada Allah baginya dikeluarkan oleh Zanjani di dalam kitab Fawaid. Artinya kan ayat surah-surah yang dibaca tadi ya minta kepada Allah agar penghuni kubur ini dapat pertolongan. An ibni Abi Syaibata min tarikis Sya'sa'i ya bin Jabir bin Zaidin annahu yuqra'u indal maiti suratul Ra'di. Suratul Ra'di. Artinya dari Abi Syaibah dari jalan Sya'sa Jabir bin Zaid bahwa sungguhnya dibacakan surat Ar-Ra'd di sisi mayit. Orang mati itu baca surat Ar-Ra'd. Ada anjurannya juga kan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat atani Jibril fa qala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Qalat qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qala qul assalamu ala ahli diyar firatin assalamu alaikum ya ahli diyar minal mu'minat wa inna insyaallah lalahitun as'alullah lana wa lakum al-afiyah rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah SAW telah datang kepadaku Jibril ia berkata sungguhnya Tuhan engkau memerintahkan engkau datang ke kuburan Baqi supaya engkau mintakan ampun bagi mereka. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha bagaimana aku berkata untuk mereka ya Rasulullah? Sabda beliau sebutlah
bahwa kesejahteraan atas ahli kubur, dan pada satu riwayat bahwa kesejahteraan atas kamu sekalian hai ahli kubur dari mukminin dan muslimin, dan kami pun apabila Allah menghendaki akan bertemu kelak. Aku mohon kepada Allah akan afiat bagi kamu dan bagi kami dan bagi kamu sekalian, dikatakan oleh Muslim. Ya kan semuanya ini kan kada sia-sia, kenapa berdoa mun kada kabul kan sia-sia doa. Jadi kan bila berdoa tuh boleh kan bisa gina lain-lain. Amalan yang lain boleh juga di kubur nih. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa mayit mendapat manfaat dengan doa orang yang ziarah kubur. Nah, jadi kan tadi bacakan ayat manfaat, bacakan doa manfaat, jadi zikir manfaat juga kan. Bisa kita baca halal di kubur tuh. Ruwiya an Ahmad an qol idza dakhaltum maqabir faqra'u ayatul kursi wa samarat qul wallahu ahad tsumma qul inna fadlahu li ahli maqabir. Artinya diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia berkata, apabila engkau masuk ke halaman kuburan, maka bacalah ayat kursi dan 3 ayat qul huwallahu ahad. Kemudian katakanlah, hai Allah, bahwa pahalanya aku hadiahkan bagi ahli kubur. Jadi keterangan-keterangan tersebut di atas kiranya sudah cukup jelas bahwa meskipun kedudukan dari hadis Iqra'u Yasin itu dhaif atau lemah karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yaitu Ayah Utsman yang belum diketahui nama dan hidupnya, tapi dengan adanya syahidnya artinya pendukung, maka kedudukan dari hadis itu menjadi kuat, atau dengan kata lain ia dapat dijadikan hujjah. Baca Yasin kubur. Kenapa? Karena ayat yang lain dianjurkan juga dibaca dan doa disuruh Nabi. Berarti Yasin itu masuk juga kan terkias ketika ayat-ayat tertentu tuh dianjurkan dibaca di kubur, maka Yasin itu apa? Karena Yasin itu Quran juga. Ya kita tuh menggunakan kias dengan kias. Ini hanya nanti kan bukan Wahabi kan menganjurkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, dulu kan dia menentang. Ini fatwa Bin Arab Saudi memfatwakan bahwasanya dianjurkan kita beribadah di malam nisfu Sya'ban. Ada hadisnya juga dia, hadisnya sahih aja. Hanya mengungkai, seberian kan hadisnya ada. Hanya diungkai. Apa kalau kira kan geser sudah. Nah, jadi kebenaran itu ungkai Tuhan ya kan. Ya ada mengakuin ya selama ini. Oh mengakui bukan anunya, ahli fatwanya mengakui. Kenapa kan dia sejak dulu kan pada kan baik oleh ibadah di malam Sya'ban itu ada dipatwakan. Jadinya ngaku oleh. Ini kayak ini kan juga akhirnya kan tidak geser-geser kan kebenaran itu kan selalu muncul. Akhirnya mengakui kan ini. Nah, jadi artinya kan nama-nama sudah ada di kaum Tuhan kan itu jujur sudah. Nona dan tadugi kan anak menyalah-nyalahkan. Jadi memudah. Akhirnya ngaku ya. Nah, jadi apa tadi? Baca surah tertentu, baca ayat tertentu kan ada di hadisnya. Nah, Yasin kan dhaif. Nah, maka Yasin ini didukung oleh tentang dalil-dalil ayat tertentu atau surah tertentu tadi. Kan sama aja pada Quran ambilannya kan. Nah, maka ada salah. Quran sabijian baca dikuburkan ada salah. Gila mana? Kan tadi ada Quran ayat-ayat tertentu atau surah tertentu yang dianjurkan Nabi dibaca. Berarti maksud Nabi itu saja aneh aja, mana baca itu kan pemahamannya nih. Bukannya gini aja dibacalah, kulhu aja lah baca, apalah Anas lah ini aja surahnya dibaca. Nah ini Nabi kayak itu kan, gimana alasannya menghalangi yang lain? Kamu sama baca Quran nih, ada pintar kan Nabi kan, padahal kan Nabi melarang nih. Nah, malah itulah Quran itu paling baik paling buruk, malah itulah paling manfaat kada malah itulah. Nanti ada orang bakal kan itu kan dia namanya. Nah, ketika Nabi menganjurkan ada ayat-ayat tertentu atau satu dibaca, nah lain apa? Baca bagus juga berarti kan. Baca sayaan. Nah ibunya tuh Yasin dibaca ibunya. Nah lain apa aja? Berarti kan nyuruh dia dibaca deh. Ketika orang baca Quran kan dikubur daripada kan kada boleh. Nah, maka kan kita baca Yasin, kita marwah baca Yasin, mana? Kita mahal baca Yasin. Itu jangan dibaca aja, nah lain dibaca juga aja Yasin terus aja. Mengkhususkan dirinya aja. Orang masalahnya apa? Orang awam nih baca Quran itu Yasin tuh karena harap bacaannya kan bila lain jujur orang sian orang. Lalu Yasin diambillah amalan jadi patokan mana. Jadi kan bila orang awam Yasin bagus bacanya. Bila ada Yasin dia berjujuk. Itu loh kita nih. Baca aku ini gampang nuna. Coba baca Yasin, lancar baca Yasin. Baca mana lain? Bisa aku di sini jujur aja gini siapa dia. Tabu duit aku sini baca Quran saja seorang. Kita halal mana? Baca Yasin kan dan sebagainya kan lagi 4 jam kan. Lalu bagi makra, bagi mukaddam jurang lah. Aku nang baca Yasin. Yasin tahlil selesai kan. Kan. Ya toh. Daripada membaca Quran setengah juz seorang kan. Pikir orang Tuhan oleh anu lagi marwah kita marwah dia.
Quran deh. Nah, kita gaya baru pada Jumat arwah nih. Apa jurang? Setengah juz seorang baca Quran. Aduh, jangan tua aku betan. Aku nak wudu lo, aku betan. Hanya ada paling tinggi sedih nih. Pasti ada menggurundum kira lah. Mana lain situ dia orang akhir Yasin tahlil dibaca nih. Ini dia baca Quran. Ada setengah juz itu kan nomor seperempat jam selesai, berarti 7 menit selesai. Itu kan? Punya orang nang mahir seperempat jam habis sajus. Orang tua itu jual ngaji sitin. Bisa setengah jamnya din. Setengah jamnya talah sini baca. Bisa sajus sajamnya talah. Nah, jarak sini aku jadi begini tangannya. Karena marwah biasa nih gitu tangan saja. Mana lainnya, ini acaranya. Ah, tetap apa aja Yasin tahu usah dibaca lawannya. Ada merasa yang lainnya. Ada kau orang apa itu di Karasi. Nah, ini santri di pesantren kan kau di Karasi. Untuk kampungnya kau di Karasi gitu. Jadi mana bisa ini kan? Untung kan bisa baca Yasin. Nah, ini kan dipadahkan anu aja mau khususkan aja. Jadi gilir-gilir Quran tuh lain dibaca. Orang kada mampu ada di pasar-pasar loh. Tungguin alhamdulillah dia syukur. Sama tuh baca Yasin malam Jumat. Dipadahkan bid'ah loh. Baca Yasin malam Jumat bid'ah aja. Nabi itu nyuruh kita baca Quran tiap malam loh nih. Nah, ketika kita kadang baca Quran tiap malam, lalu kita baca Quran yang surah tertentu, hari itu kita mampu. Jadi kita melaksanakan perintah Nabi baca Quran tiap malam, ya baca Yasin. Nabi nyuruh kita baca Quran setiap waktu lah, setiap malam, setiap siang, tapi ada kesempatan baca Quran oleh itu perintah Nabi itu umum kan. Lalu ketika kita kadang awam baca nang Quran sabijian, orang awam tadi lalu dipilihnya nama nang kawa Yasin, nang kawa bisa lancar baca Yasin, wakil tabarak loh nih. Nah, jadi pada bid'ah itu orang mengamalkan Yasin pada bid'ah, kadang loh nih. Nama lagi nang ahli surga lagi baca Yasin dia pada neraka kan setiap bid'ah sesat dia masuk neraka berarti baca Yasin neraka udah baca Yasin dia masuk neraka bagi main game wah TikTok nih Instagram YouTube main game ini lagi masuk neraka baca Yasin di neraka kan kejam bener loh nih makanya buahnya itu ada warasok loh nih apa huwa terus sama inya gitu bahwa jadi bila kurang ekstrem kan pada hanya sesat juga kan itu jalan itu sesat sama pada menyesatkan orang. Tapi orang ekstrem kan hantamnya juga nang kawannya nang ada ekstrem deh. Samanya bentuk loh deh. Ya tamu hantam kurang deh. Kawan hantamnya kurang. Nah itu tak. Jadi kada mengerti lawan delil kan hantam orang situ sini kan. Nah dihantam orang banyak. Nah, pas tasupani sama orang. Nah jadi aneh juga mana juga tadi Yasin mana bid'ah. Kada dia pada Nabi aja. Yang bermuda-muda kita aja Nabi kada nyuruh digawi. Nabi nyuruh, seorang kada ngerti. Itu kan Nabi nyuruh tiap malam baca Yasin suruh Nabi kita kadang ngerti kan itu maksudnya ya padahal kan baca Yasin tiap malam tuh menggawi hal yang disuruh Nabi baca malam Jumat baca Yasin padahal kan bid'ah Nabi kan nyuruh aja orang suruh kapi aja suruh Nabi suruh kapi ada mahir kan kai yang orang awam nih ada mahir baca surah kapi nah itulah kita nih jadi memaham tuh ya tadi ada wawasan ada luas tuh nih lalu kadang kawa bertoleransi sama orang Islam jangan ada toleransi apalagi lah orang di luar Islam gara-gara wawasannya sempit biar dokter orangnya S3 karunya kan kamu nak itu caranya sempit wawasan dia sudah menghantam ke orang itu kan orang baca Yasin tiap malam padahannya bid'ah kan miliknya kan polis wajib bid'ah sesat masuk neraka nah jam benar kan yang ketiga keterangan beberapa ulama muhaddisin atau fuqaha dalam bagian ini perlu pula ditambahkan beberapa keterangan yang diberikan oleh ulama-ulama muhaddis fuqaha yang pada pokoknya adalah lebih memperkuat isi hadis mengenai iqra'u Yasin dan seterusnya tersebut ini yaitu qala Syaukani al-'adatul jariyatu fil buldan bil ijtima' fil masajid tilawatul Quran ala amwat wa kadzalika fil buyut wa sa'il ijtima' allati lam tarid fi syari'ah in kanat khaliyatan an ma'siyatin fa hiya jaizatun dan ijtima' laisa bi muharamin fi nafsihi la siyama li tahsili ta'atin ka tilawati wa nawiya wa la yakhdahu fi dzalika kaunu tilka tilawati maj'ulatan lil mayyiti faqad warada jinsu tilawati min al-jama'ati al-mujtami'in kama fi hadits iqra'u Yasin ala mautakum wa haditsun hasan ada daif sih dimuhadakan wa wala farqa baina tilawati Yasin min al-jama'ati la hadirin indal mayyiti aw ala qabrihi wa baina tilawati min al-Qur'an aw ba'dihi li mayyitin fi masjidihi aw baitihi. Artinya telah berkata Imam Syaukani pengarang Nailul Autar bahwa adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri mengenai berkumpul di dalam masjid untuk membaca Quran tahlil atas segala orang yang meninggal dunia kayak orang Jumat atau orang masjid kan baca Yasin penambahan tuh apa kan dibacalah
atau tiap malam dia ada malam sedang isya, lalu ada doa arwahnya kan. Demikian juga di rumah-rumah dan semua perhimpunan yang tidak terdapat pada syariat. Di agama ada perintah secara khusus. Jika ia sembunyi dari maksiat, ada maksiatnya. Lain dia kan sambil pacaran nih, asik-asik kan, laki binian berdua kan, baca yasin sambil mesra-mesraan pacaran. Nah ini kan ada hal yang haram datangi atau main game nih, main gamenya taruhan, game nang taruh, pokoknya tahlilan. Dedepang itulah, wifi di masjid malah, saya main game kan. Nah ini mendatang palah, ada dah itu artinya nah, maka itu boleh. Nah, bukan ada campuran haram boleh, karena berkumpul itu pada dirinya tidak diharamkan kan haram berkumpul adalah haram lah. Mulai sabarin di berkumpul itu ada terjadi kan. Secara umum berkumpul itu ada haram lah, bisa jadi haram kalau berkumpulnya memang tujuannya haram. Jadi secara mutlak berkumpul itu ada haram. Apalagi untuk menghasilkan taat seperti bacaan jenisnya ini bagus dan tidak menjadi tercela keadaan bacaan itu dijadikan untuk mayit. Nah, tidak masalah. Maka sungguhnya terdapat di dalam syariat jenis bacaan daripada jamaah yang berkumpul. Berarti pada hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis ini hasan dan tidak ada bedanya antara bacaan Yasin dari para jamaah yang hadir di si mayit atau di atas kuburnya. Nah, jadi apain mana kamu giminya? Ini ada di kubur kata tahlil di masjid kah? Dan tidak berbeda pula di antara membaca semua ayat Al-Quran, tabiyin Quran dibaca atau setengahnya bagi mayat di masjid atau di masjid. Pokoknya asal Quran dan dibaca, lalu terkait dengan Quran, zikir, ulang dan doa tadi kan. Tadi doa adalah doa atau kan kiasnya zikir. Jadi apalagi kita baca Yasin atau surah-surah yang pilihan, kemudian pada ayat-ayat tertentu misalkan, kemudian baca zikir, salawat, lalu doa. Nah maka semuanya itu ada dalilnya dalam dari hadis Nabi, dari Quran juga. Quran itu adalah secara umum. Qala Az-Za'farani sa'atu Syafi'i an qira'ah indal qabri faqala la ba'sa. Artinya telah berkata Imam Az-Za'farani, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang pembacaan di kubur. Apa bukan bacaan di kubur, bacaan itu nah Quran dibaca dan sebagainya. Maka jawabnya tidak apa-apa. Lalu diulahkan kubah. Kenapa kubah? Kubah itu fasilitas bagi orang ziarah, bukan mengagungkan orang hormati kan, artinya kan bukan anggap bila kubahnya ganal maka orang mati nyaman dikubur karena itu kan ada pahamannya nih, bila kubahnya bagus maka orang mati senang dikubur itu maksudnya. Artinya kubah itu bila makin dinyamani nyaman orang ziarah gitu kan. Kalau punya mungkin orang kada menziarahi pak di kubah itu sadangnya kan biasa kan tak ada nyai lah kan. Namun kada bebahan ya cak ya diziarahi kan seperlunya mempacang diziarahi orang terus menerus kan bagus, jadi baikakan supaya mempermudah orang ziarah. Jadi bukan itu orang matinya itulah betagih kan hendak diulahkan kubah itu supaya artinya kan dengan bila harap mewah kubahnya bahagia di kubur itu maksudnya, artinya orang nazir supaya nyaman kan karena orang tahu pada ini orang saleh lalu orang mendoakan gitu. Nah, ada beampian orang ziarah situ lalu diulahkan bangunan yang baik. Nah itu ini memfasilitasi bagi orang yang ziarah kubur. Lalu ada pulang pak apa tuh betabut ke jurang lah pakai apa gitu bak tangan tuh lah. Ada kita ini kan ada bak tangan tuh kayak nang cak banjir tuh lah, siano kubur aja cak banjir tuh kan akhirnya beberapa tahun kemudian hilang lah kubur tuh. Nah, lalu dilakukan bak tangan supaya kan ya banjir kan calap kan. Lalu kubur tuh ada hilang, itu gunanya kan bak tangan karena banyak lah kok kubur hilang aja tunggunya hilang. Ada tarawat lagi, kan banjir kan, kepong lah mana, akhirnya tunggunya jor, jebok mana, hilang, tak pecah lah kan, ada taharong lagi, orang tangan tuh kan, tak kuat aja kan, tak burung punya nata tinggi ada burung, ada taharong lagi, malah naik kan, bawa tangan tuh tak kuat juga, nah itu tuh orang bawa tangan tuh tujuannya supaya tahu pada ini kubur kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, itu lain nasibnya, itu, jadi kan orang supaya hak mayat ini terjaga. Dari kita ini kan rawan nak itu senang akan banjir kan hilang kuburnya. Nah, itu tak. Kalau kubur orang saleh kan lestari terus disirai. Kasihan kan kubur orang biasa bisa hilang. Nah itu tuh jadi kan orang ada pandangan ke depan pandangannya ke depan lalu orang tangan itu ya tapi sewajarnya pak ada orang alim kan ya bisa gitu berat mikir bener lah atangnya kan ada orang alim. Orang alim kan tuh ada anunya kan ada syiarnya.
Jadi kan orang mudah orang mengenal kubur orang alim. Kemudian pada Karal Khalal Anis Sya'bi